Saya seorang mantan pemakai narkoba 25 tahun. Jadi setengah dari hidup saya itu pakai narkoba. Gua tetap eksis di dunia narkoba. Sampai detik terakhir saya divonis sakit berat itu. Sakit apa emang? Cancer. Stres, depresi, marah sama Tuhan juga, nggak adil. Kadang-kadang bokap gua tidur lemarinya gua linggis, ya, itu gua ambil. Gua nggak pernah, selama usia 50 tahun gua nggak pernah kerja. Nggak tahu, Allah itu terlalu baik sebenarnya sama gue ya. Cuman guanya nggak tahu diri. Karena poin bagi mereka tuntaskan. Enggak, yang heran itu pada saat saya kasih tahu ibunya meninggal, Nangis nggak? kagak. Serius? Serius. What? Yakin? Kayaknya saya sempet nanya, hati lu digadein di mana biar gue tebusin ya pegadaian. Halo guys, balik lagi ke channel yang gak terlalu penting ya bagi kalian yang menganggapnya. Kali ini gue lagi bareng dengan sohib gue yang udah nggak lagi tua apa nggak lagi muda? Nggak lagi muda. Mau gue sebut bapak mertua tapi gue ditolak. Gue sekarang lagi berada di base-nya CEO. Apa sih CEO itu, Berat? CEO itu singkatannya care for each other. Oh itu. Oh iya, gue lupa. Nasonanya CEO, namanya kagak gue kenalin nih. Siapa namanya? Yusuf Willy Fauji. Oh, Yusuf Willy Fauzi. Willy-nya pakai tanda kutip. Willy-nya pakai tanda kutip. Berarti dikutip-kutip. Ya, dikutip-kutip. Tapi bukan diintip. Biasa ngutip. Oh ya, CEO berdiri kapan berarti? 2015. 2015. Gila, keren. Itu sejarah awal berdiri CEO itu gimana sih? Sejarahnya sampai detik ini saya nggak terpikir bisa ada di sini. Sebenarnya, kenapa bisa ada di sini? Saya seorang mantan pemakai narkoba. Narkobanya apa nih? Narik kolor batur? Beneran. Narik kolor. Ini hanya pelajaran aja, tidak usah dicontoh ya. 25 tahun. Jadi setengah dari hidup saya itu pakai narkoba. Dari usia berapa itu? Usia Masalah kalau gue lihat sekarang kan udah hampir 90 ya, 19-20 lah. Oh. 19-20. Sebenarnya anak sekarang lebih bahaya, lebih gawat. Ya, memulai itu ada yang usia 14, 15 tahun udah pakai. Kalau gue masih di usia 19, 20 baru memulai. Tapi tetap juga nggak baik bro, walaupun Nggak usia baik. segitu juga. Sebenarnya waktu itu sudah berbagai cara dilakukan orang tua gue. Dikirim ke rehabilitasi ke RSKO aja 2 kali, ke Profesor Dadang Hawari yang ada di Bogor, ke Tasikmalaya, Pondok Pesantren Suralaya. Semuanya tidak ada yang menyembuhkan. Gua tetap eksis di dunia narkoba. Terus bisa sembuh itu gimana nih bagi tipsnya? Ini kan banyak teman-teman mungkin yang pemakai atau apalah gitu kan. Tips lo bisa sembuh itu gimana ceritanya? Kalau aku sih ngambil suatu pemikiran tentang pemakaian narkoba nih ya, kayaknya nggak bisa disembuhkan. Buktinya sekarang lo masih pakai nggak? Tidak ya, kayaknya bisa. Tidak ya? Ya. Kalau rehabilitasi malah rehab lembaga pemasarakatan kayak sekolah, kayak kuliah. Tapi nggak sedikit juga. Contoh Andika ya, di Bambang Tampan ya. Andika Bambang Tampan sembuh karena dia tidak. Berapa persen? Tapi dia total sekarang. Enggak, berapa persen dari yang direhab rata-rata sembuh. Saya pernah bertanya kepada dokter di RSKO, Dok, kira-kira sembuh nggak? Oh, gua tahu. Berarti yang bisa menyembuhkan itu satu, niatan diri. Betul, diri sendiri, Terus konsisten. konsisten. Tapi boleh lah ngasih gambaran dikit ya. Apa?
jauhi teman-teman yang betul. itu, harus keluar dari lingkungan itu. Sama halnya kalau kita putus sama cewek, tapi kita masih deketin terus tuh mantan. Ya nggak bisa move on. Nggak bisa move on ya, kayak gitu seperti ya. itu. Balik Jadi dua buat, orang yang jomblo harap maklum ya. Bukan kita berarti memutus tali silaturahmi, bukan ya, dengan sahabat-sahabat kita yang dulunya pakai barang atau gimana. Tapi ya memang jalan satu-satunya kita bikin ya ganti inilah, ganti tempat lingkungan bermain, baru, ganti tempat bermain, lingkungan, orang-orang, intinya. teman-teman yang Intinya yang- berarti rumusnya sama dengan rumus cinta dong. nah mungkin Iya bisa kan? seperti itu. Banyak orang yang sulit move on terhadap pasangannya. Bener nggak? Terhadap mantan-mantannya itu banyak banget kan yang sulit move on. Oke? Nah, kenapa? Karena sebuah sejarah yang pernah berlalu itu menjadi sebuah kenangan nggak mungkin bisa dilupakan kecuali orang itu hilang ingatan. Ya. Makanya harus dapat cewek baru, Harus dapat cewek baru. itu dapat teman baru. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Seperti itu. Artinya dulu kalau pakai sabu misalnya kan gantinya harus ada apa gitu ya bisa lebih dinikmatin Itu dibanding bukan. sabu. Namanya ganti narkoba. Nah, artinya gini. Lo tadi dulu beli duit tadi. Lo dulu beli pakai duit beli narkoba. Ya kan sekarang lo punya duit beliin susu orang. Beliin nasi bok buat orang Nasi makan. bok buat orang-orang, nah, ibaratnya kayak gitu. Artinya di mindset ya intinya ya. Terus balik lagi ke kasus narkoba yang menyebabkan apa sih yang mendorong lo gua harus berhenti, atau lo kasihan sama orang tua, anak atau apa gitu. Apa sih kan ada dong yang memotivasi dari dalam diri kita ini apa Nah, gitu. sampai detik terakhir saya divonis sakit berat itu Sakit apa emang? cancer. Kenapa Rin? Emang narkoba itu buat kanker, kantong kering? Jadi Kanker beneran, kantong kering apa kanker kanker beneran? beneran. Kanker beneran. Jenisnya nasofaring apa Pak? leukemia limfoma. Ya? Leukemia limfoma. Leukemia, Limfoma. limfoma. Ah. Doain ya guys ya, semoga sahib ini segera sehat. Waktu itu stres, depresi, marah sama Tuhan juga, nggak adil nih. Ya marah. Akhirnya depresi, stres tingkat tinggi, nggak bisa makan, kehilangan nafsu makan. Dalam 2 bulan berat badan menyusut dari 72 kilo berat badan saya normal, karena saya memang tidak bisa gemuk dari dulu, dari SMA itu ya ramping aja seperti ini. Walaupun makan sehari 10 kali tetap tidak akan pernah gemuk. Tinggallah sisa badan itu 40 kilo Dengan tinggi badan 177, 177, BB 40 kilo. wow. Itu gemuk apa kurus? Tinggal tulang. Tinggal tulang. Di paha itu sudah tidak ada dagingnya. Waktu itu dirawat di Darmais, ya. Terus sempet koma. Lo beli narkoba dulu dari mana? Duitnya? Duitnya. Nyokap ya? Ya, gue sering ngerampok bokap gue, ya. Nyokap gue, kadang-kadang bokap gue tidur lemarinya gue linggis, ya, duitnya gue ambil. Itu parah banget ya. Parah banget. Kalau gue minta terus terang minta duit dong, nyokap gue nggak ngasih karena dia kalau mau pergi bawa tasnya gue ambil duitnya nih mah, gue pergi. Terus sekarang nyesel ya? Setelah menyadari itu semua. Sangat. Pernah nggak bersimpuh sama mama? Maafin aku. Waktu pas pulang dari Darmais setelah bangun dari koma terus minta balik karena dokter menyatakan waktu itu paliatif, jadi paling 6 bulan saja. Saya sempat nunggu. Tahun berapa istri saya? Tahun 2014 Oktober. Saya memohon ampun, bersujud, tidak bersujud karena saya terbaring ya. Dia ada di samping tempat tidur, gue cium tangannya. Tapi hebatnya seorang ibu, sebelum kamu minta maaf, Mama udah maafin kamu. Padahal udah banyak banget ya kesalahan. Sangat banyak banget menyakiti hatinya. Guys, buat kalian, sayangi seorang ibu ya. Karena selain brother gue ini, gue pun pernah melakukan hal yang serupa. Ternyata kita di sini memiliki masa lalu yang sama. Cuman yang membedakan itu waktu. Kalau dia terlalu panjang.
kalau gue singkat. Apa bro? Pesan-pesan buat orang-orang di luaran sana yang kan kita banyak nih handle orang-orang yang udah nggak peduli sama orang tua. Banyak. Apa pesan-pesan? Simpel sih. Sayangi dia, jaga dia, rawat dia. Karena saya selalu teringat dengan hadis apa namanya apa sih kalau firman tadi? Aku Ya. tidak akan memaafkanmu sebelum ibumu memaafkan. Ya. Jadi Allah nggak akan maafin kita kalau ibu kita nggak maafin kita, nggak mengampuni kita. Terus akhirnya lo sembuh nih. Oh iya. Seorang pecandu narkoba, seorang berandalan, akhirnya dia memutuskan untuk hijrah. Dalam sebulan saya dulu itu gebukin orang mungkin 15 case lah. Parah ya, berantem narkoba ya. Intinya seorang pecandu narkoba, seorang berandalan yang akhirnya hijrah dari dunia hitam menuju dunia putih. Dan dia bergerak di dunia sosial, dia mengabdikan sisa hidupnya karena dia penyandang kanker. Kita semua tahu kanker itu nggak ada obat ya. Yang ada kanker itu hanya untuk menghambat penyebarannya aja. Ya. Jadi brother kita ini menghabiskan sisa waktunya itu untuk berbagi terhadap sesama, untuk membantu orang-orang gitu ya. Seperti apa gerakannya? Oke, lihat tayangan berikut ini. Awal nih terinspirasi lo ngebuat akhirnya kan dari berhenti narkoba terus oh iya gue mau bikin gerakan ini sosial. Itu terinspirasinya itu awal asal pertama berdirinya CEO itu sama siapa aja? Sebenarnya tidak terpikir ngebentuk CEO waktu itu ya, cuman awalnya saya kan dibawa pulang ke rumah juga tertampar ya. Terus terpikir tentang ketakutan kita pada saat kalau mati gue gimana ya, usaha gue masih banyak ya awalnya, sedangkan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita berbagi nasi ya, setiap waktu itu setiap Senin, Rabu, Jumat. Jadi gue minta laki gue lagi sakit nih atau saudara gue lagi sakit nih, tolong doain ya, nggak usah. Saya bilang Allah tahu niat kita kemana. Nah itu yang ada kejadian yang takjub dalam 2 bulan badan merekondisi sendiri, badan normal, bisa kembali ke
Jadi secara kesimpulannya sedekah itu pun bisa menjadi obat ya. Obat semua penyakit. Oke, oke. Akhirnya membagikan sendiri. Nah, awal saya nanganin kesehatan pada saat berbagi ketemu gelandang atau tunawisma sakit. Akhirnya saya coba dialog dengan ada salah satu ibu ke keponakan saya, gue pengen dong bikin ini kayak komunitas gitu lah ya, relawan. Akhirnya dibentuklah CEO. Tanya berapa? Sendirian. Nah, kalau orang kan rata-rata nanya nih, Brad. Ya bro, orang-orang kan rata-rata nanya. Terus kalau gerakan kayak gitu itu pendanaannya dari mana? Awal-awal ya. Awal-awal. Awal-awal siapa saja yang gua palakin. Jadi kalau dulu nodong ya, nih baca pertama gitu kan. Kalau sekarang beli minuman gitu. Kalau sekarang berubah ya. Berubah. Oke, Kadang-kadang. Nah, tapi kita menawarkan dengan cara yang lebih bijak lah. Kayak gua nelfon adik gue ini mau bawa pasien. Gue mau nanya dong, tiket Agnes Monica berapa ya? Yang VIP gue bilang, wah itu bisa 10 juta, bisa wah. Nah, adik gue nih yang di Cibubur, namanya Mira ya. Gue bilang, oh deh gue mau nawarin tiket ke Surya deh, murah 500.000 doang, gue bilang. Gue mau nganter pasien nih ke Darmais nih, ya butuh solar gitu ya, nggak ada duit nih. Lu bilang aja minta duit deh ya. Iya, maksudnya tapi kan itu buat bawa pasien. Jadi cara-cara seperti itu gue pakai buat malak adik gue. Oke. Karena kalau kepergian yang kemarin itu adik gue yang di Cibubur, berangkat lagi 2-3 hari kemudian ke Darmais, pasien yang sama, adik gue yang satu lagi gue malah. Seperti itu. Itu waktu itu saya bawa Bu Sophia lagi ya. Bu Sophia ini nggak ada donasi, nggak ada apa, gua nggak jago galang donasi. Gua hitung itu selama bawa dia 11 bulan menghabiskan 70 juta operasional aja. Cuman ada donasi 1.800.000 karena tetangganya ngenceleng ya. Tapi sampai. Artinya apapun sebuah permasalahannya jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, entah dari antah berantah mana datangnya. Jadi saya selalu yakin setiap niat baik Allah akan selalu menyertai lah. Gue nggak takut masukin orang ke rumah sakit. Masukin, gue bilang. Siapa yang bayar om? Gue. Sambil gimana ntar. Walaupun di situ harus gadein kan. Jangan disebutin dong. Kadang-kadang SNK. Tapi memang gini sih, program apa sih yang dilakukan oleh CEO? Program apa yang dilakukan kalau dalam mengatasi kasus-kasus seperti itu? Kan ada bagian orang-orang itu melakukan hanya sebatas menggalang dana, diberikan selesai, atau hanya sebatas ngurusin datanya aja. Gue sih terinspirasi di oleh perkataan temen gue dari Respect Peduli, Karim gue. Jangan jual nama Mereka itu kan orientasinya uang. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Orientasi Bukan, mereka yang maksudnya begini. Dengan membantu memberikan uang masalah selesai. Enggak. Kalau kita orientasinya gimana masalah si pasien ini teratasi. Oke. Penyelamatan ya. Pengatasan bawahnya Padi Respect Peduli kan. Itu yang saya lakukan. Jadi karena banyak kejadian uangnya dikasihkan mereka juga sambil HP. Realitanya Ya pakai bayar utang-utang, anaknya yang sakit terbengkalai meninggal. Seperti itu. Jadi saya ingin pasien-pasien kami ini sembuh kendalanya. Jadi waktu saya datang ke keluarga pasien, asal maunya saja. Semua kita yang ngatur. mau uang, Gua yang atau mau mikir obat gimana biayanya pergi. Entah itu lewat donasi, lewat apa. Yang penting makanya kita kan selalu nanya, lu mau sembuh, anak lu apa mau duit? mau pengobatan atau mau uang? Ya, gitu lah. Mau pengobatan mau uang. Rata-rata jawabannya mau pengobatan sampai anak lu sembuh. Ya. Oke, berjalan nih. Dia mengikuti komitmen kita kan, aturan-aturan kita. Seiring waktu uang masuk. Berubah kayak Satria Baja Hitam. Mindsetnya langsung berubah. Jadi pengen duit. Gua nggak jadi masalah. Silahkan duit dulu kok.
Betul nggak? Jadi dukanya di sini lah ya salah Tapi satunya ya. tidak pergi pada saat duit itu dikasih. Pas mau pergi, Pak ini gimana? Kita mau ke RSCM, lah kan itu udah dipegang sama lu. Donasinya udah dikasihkan sama lu. Ya pergi sendiri. Karena kan begini, banyak mungkin ya yang terjadi dalam pemikiran mereka. Inilah salah satu resiko dari program pendampingan. Ya guys, kebetulan CEO ini pun sering banget menjalin kerjasama terhadap kami dari SPK. Sangat sering. Jadi kita udah kayak satu rumah walaupun beda bendera. Kayak kalau dalam rumah itu kayak adik kakak lah. Nah, jadi salah satu resiko dalam menjalankan program pendampingan ya itu tadi. Jadi si pasien tersebut itu berasumsi pengobatan gue udah dihandle nih sama resepodel sama CEO, ya kan. Nah nanti apabila ada dana masuk yang melalui ke mereka ya ini punya gue. Kan pengobatan Ya kalau udah ada. dia bilang punya gue tapi dipakai buat proses anaknya nggak jadi masalah. Ini kan dipakai beli HP. Ya, banyak sih yang kayak gitu. Banyak sekali. Karena orientasinya kan- Ada juga yang ya ini sifat, kalau aku ngelihatnya sifat manusiawinya timbul pada saat ada uang. Karena pada saat uang Sifat datang, duniawi. ya sifat duniawi. Pada saat uang datang dibarengin oleh Syaitoni Rojim. Jadi ingin menguasai itu uang. Udah nggak peduli lagi dengan anak gue, malah gampang gimana ntar. Jadi gimana ntar buat anak. Oh iya Bro, dalam bergerak di sosial nih, ada nggak sesuatu hal suka duka nih? Gue nanya suka duka dukanya dulu deh. Kalau suka nanti kita jelasin. Apa nih yang ngebuat lo kadang-kadang emosi, kesel, apa? Ini Gitu. terlalu banyak masalah dukanya. Apa? Ah, Kalau yang banyak. masalah apa dulu nih? Ya, Dokumen, terserah. masalah dokumen kadang-kadang di Indonesia ini carut marut birokrasinya, kadang-kadang kita kayak pingpong gitu ya, kayak hanya ngurus aja dokumen yang bermasalah seperti niknya, si pasien saya ini dipakai sama orang, kita ngurus dari tingkat terbawah, desa, kita dipingpong dari sini balik lagi ke desa. Sering banget gue memang kesel sama yang model-model pasien seperti itu. Kita backup, nggak punya KTP, nggak punya KK, lalu kemarin kemana aja Tong? Bener? Di hutan tinggalnya. Itu kadang-kadang hal kayak gitu kesel sebenarnya. Jadi sekaligus pesan buat kalian semua yang nonton video ini, ingat data administratif itu sangat penting. KTP, KK, BPJS itu sangat penting. Jangan sampai nyawa sudah di ujung tanduk baru kalian akan ngejar-ngejar di situ dan kalian akan menyalahkan pemerintah. Itu bagian apalagi nih dukanya nih ya kan lo kan sering backup yang namanya OT ya orang terlantar. Apa sih kisah-kisah dari mereka yang kadang-kadang membuat Jadi kadang kita kalau kita menolong orang terlantar atau tunawisma yang sakit yang berbulan-bulan di semak-semak gitu ya, sudah tidak mandi, buang kotoran di situ di celana gitu ya, dokter tidak mau nangan. Kalau misalkan kondisi si pasien itu kan bau kotoran, jadi kita ya semua bersihin kotorannya semua, dimandiin dulu ya. Sampai kotoran yang udah nempel yang kering itu kita bersihkan sampai tidak ada sedikit pun kotoran. itu yang ngerjain siapa? Ya saya langsung turun tangan berikut anak-anak saya relawan. Buat mantap ya, keren banget. Jadi orang lain aja kasarnya ngomong nih, orang lain itu dimandiin, dibersihin orang tua, orang lain yang nggak kita kenal, apalagi kalau terhadap orang tua kita sendiri, luar biasa. Kalau di keluarga kami sekarang ini kan ibu saya tinggal sebelah ya, maksudnya orang tua tinggal sebelah ya. Bapak saya sudah berpulang. Pada saat ibu saya sakit kita berebut. Gua yang nganter ke dokter, gua dong berebut ya. Mantap. Saya makanya miris kalau saat satu keluarga ibunya sakit, anak-anaknya menyerahkan begitu saja sama kita. Iya, Bapak kita nggak bisa ikut, kita kayak harus siapa kerja. kemarin kasus Ya. siapa? Kayak kasus Neo ya. Iya, Neo ya. Ya. Dia rela apa? Rela panen ya, upahan panen ketimbang ngurus emaknya yang ada di rumah sakit. Bahkan ninggalnya pun Nggak datang ke rumah nggak sakit. datang ke rumah sakit. Jadi dia enggak, yang heran itu pada saat saya kasih tahu ibunya meninggal, oh gitu ya, Pak. Saya yang ke rumah sakit atau papa mau nganterin jenazah ibu saya? Ibu saya. Dengan santainya. Nangis nggak? Kagak. Serius? Serius. What? Yakin? Kayaknya saya sempet nanya, hati lu digadein di mana biar gue tebusin ya, pegadaian mana? Tapi ada yang seperti itu ya. Banyak. Kakek Nasir.
sendirian, udah Iya. keluarganya ada. Oh ya siapa lagi ya? Pokoknya karena pasien kami ini ratusan, saya nggak bisa mengingat satu-satu. Cuman ada nggak di antara mereka itu yang berkesan dari sisi yang membuat lo itu sedih nangis, berkesan yang membuat lo itu senang bahagia, ada nggak? Kalau ada. Saya pernah menangani pasien namanya Dea, ya, anemia aplastik. Bukan orang terlantar. Bukan. Bukan. Oke. Maksudnya begini, waktu itu kondisinya kritis, dia kehilangan kesadaran. Bukan kesadaran, kehilangan daya ingatnya. Nggak ingat sama siapa aja. Sama ibunya sendiri dia sudah tidak tahu. Tapi setiap orang yang pakai seragam CEO, dia apa? Waktu itu kita punya seragam yang merah, yang hitam ya. Ya. Maksudnya yang tertinggal di memorinya kita. Terharu, bangga, ya. Sampai meninggalnya waktu itu saya antarkan ke pemakamannya. Sempat datang lewat mimpi mengucapkan terima kasih. Mukanya bahagia karena tidak sakit lagi. Karena dia baru usia 9 tahun. Ya, dosanya belum banyak lah. Oh iya, ngomong-ngomong tentang OT nih, tentang orang terlantar. Bahkan pegiat ya di situ. Kalau yang gue perhatiin lo sangat aktif di dunia seperti itu. Siapa nggak buat lo tertarik di OT? Mereka berbeda case-nya karena tinggal di jalanan, di bawah jembatan, tidak punya dokumen. Beda dengan orang-orang yang punya rumah, walaupun miskin terdata, betul nggak? Sama RTW-nya ada datanya. Gue berpikir waktu itu, mereka sakit sih. Mereka juga manusia. Mereka juga walaupun tidak punya KTP, nggak punya kakak, mereka warga negara Indonesia dan punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Salah satu contoh, Bu Eka ini OT yang sampai sekarang 3 bulan ini kita rawat di sini. Sampai detik ini tidak ada titik temu. Case seperti Bu Eka, bisa nggak sih Bu Eka ini gue masukin ke kakak gue, biar gue jadiin bagian dari, biar gue gampang ngurus BPJS bikin dan BPJS atau apa seperti itu ya. Tapi tidak ada dasar nggak bisa. penguat buat, maksudnya dia bikin dokumentasi asalnya dari mana, kan ada awalnya Ya, ya, rekam jejaknya. rekam jejaknya, dan tidak ada Bu Eka ini. Saya tanya sama beliau, Bu Eka pernah bikin KTP-nya? Nggak pernah. Oh dulu waktu kerja di Jakarta saya selalu nembak, jadi KTP yang dia punya itu semuanya Hasil nembak sama- scanan, Oke. jadi aspal ya, Kelihatan asli tapi palsu. ya data jong nggak ada di capek Di database manapun kan, ya. Ada yang bayar 1 juta lah bikin KTP sama kakak itu. Kemarin juga waktu kita evakuasi ada KTP, kita cek Zong. zong. Tapi gua aneh juga ya kadang-kadang kalau ngelihat laporan, kan kita nggak sedikit juga kita gerak di lapangan, ada lansia yang kakinya busuk, yang apa kayak kakek wanta itu, ya kan, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di jalanan, banyak orang ngeliat. Mustahil juga sih kalau orang nggak memperhatikan, nggak pernah ngeliat, kan udah nggak mungkin, karena itu manusia kelihatan gitu ya. Cuma ada cuek ya, Sebenarnya nggak cuek sih. bingung mau ngapain. Karena waktu itu kakek Wanta mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya tapi kan setidaknya kan memberikan laporan ke dinas atau apa. Biasanya aku boleh nggak ngeritik dinas sosial? Boleh di sini ya. Case terakhir kemarin tuh dinas sosial dilaporkan seorang kakek sakit di bawah jembatan flyover. Ya. Mereka melaporkan dan dinas sosial datang mengirim petugas. Diserahkan oleh komunitas Sebelah. ini tuh yang laporin ya, saya nggak mau nyebutin ininya ya, pokoknya diserahkan, serah terima, yang menyerahkan berangkat pergi, dinas juga pergi juga, tapi nggak dibawa sih kaki. Masih sampai sekarang. Nggak, sekarang akhirnya balik lagi yang menyerahkan karena dia melihat dari jauh loh, kok si kakinya nggak dibawa, balik lagi, akhirnya mereka nelfon kita
minta pendapat sama kita. Kakek yang mana? Kakek yang di bawah flyover di Cikampek. Udah dievakuasi. Udah minta pendapat. Sekarang lihatnya dia demam nggak, panas nggak? Kayaknya agak demam. Bawa lu ke klinik nih, gue bilang ya. Nah, ngasih masukan. Bisa di-keep dulu nggak di situ? Nanti gue mau cari informasi kuota yang kosong di mana, Pak. Akhirnya dapatlah di Bekasi. Oke, terus ada Ya, dua kapal. ya dikirimlah sama mereka ke sana, ke Bekasi. Case close. Yang jadi masalah kan Pak diserah terimakan tapi tidak dibawa. Artinya petugas banyak hilir mudik entah dari dinas-dinas apapun lah bentuknya ya. Hilir mudik ngeliat-ngeliat kayak gitu kan udah mustahil sih sekian bulan tuh kan. Betul. Terus saya melaporkan ke pada saat kita evakuasi si pasien OT atau BK ya ke RSUD, kita melapor ke dinas. Waktu itu saya bertemu salah satu kepala, bukan kepala bidang lah, kepala seksi mungkin ya. Mereka jawabannya ya CEO aja yang ngurus katanya. Kan maksudnya kita kan udah evakuasi dari jalan ya, dan melaporkan udah SOP-nya seperti itu kan kita jangan ngomongin kita CEO lah, kita warga aja ya, warga menolong terus melaporkan, harus ditindaklanjuti, diteruskan. Ini semua rekomnya harus kita bikin, ke dinkesnya harus kita yang jagain di rumah sakit kita 24 jam. Jadi berarti pergerakan CEO itu total ya semuanya? Totalitas dalam bekerja. Dari ngurus data, mandiin, ngurusin, ngebiayain. Biayain sih gue kadang-kadang malah temen gue dari respect. Iya nih, kesel setiap datang ke sini dipalakin terus. Itu kan memang. Tapi kan nanti kalau dia transfer ke gue itu dicatat loh di sana itu. Nanti gue bakal bersaksi buat dia di sana. Saksi. Oke, jadi gerakan dari brother gua satu ini memang luar biasa. Itu memang sungguh sangat luar biasa dan itu memang gua acungin jempol. Jarang banget orang yang bisa melakukan sesuatu hal seperti dia. Jago media kagak. Lihat aja Instagramnya CEO. Bisa lihat. Keahlian gue itu satu. Gue nggak pernah, selama usia 50 tahun gue nggak pernah kerja. Nggak tahu, Allah itu terlalu baik sebenarnya sama gue ya. Cuman gue nya nggak tahu diri, menyanyiakan kasih sayang kebaikan Allah sama gue. Orang lain kan pengen punya rumah aja harus nyicil. Gue pengen rumah dibeli sama orang tua. ya. Nomor berapa sih gaji kamu? Beli. Terlalu enak hidup gue. Jadi dia ini dalam pergerakannya nggak ngerti yang namanya tata media atau apa, dan semua timnya juga hampir sama seperti itu. Tapi kalau untuk menuntaskan sebuah problem itu luar biasa, karena poin bagi mereka itu satu, tuntaskan. Benar, satu pasien kanker ada yang 10 bulan, ada yang 1 tahun setengah. Tuntaskan. Itu nggak ya? Hah? Iya. Enggak. Cancer itu Ada yang 2 tahun. ada yang 2 tahun setengah. Nih salah satu relawan gilanya CEO tuh. Nih ini salah satu relawan andalannya CEO, namanya Dedek Nadia. Tugas lo apa aja, Dek? Pendampingan, Terus pendampingan itu ngelakuinnya ngapain? Merangkap tugasnya kalau merangkap pendampingan pasien Terus? full 24 jam di rumah sakit, Terus? memandikan, nyuapin, ngurus dokumen, ngurus dokumen, pendaftaran. pendaftaran semuanya sampai turun ke Nyebokin nggak? Nyebokin juga. Oh, iya. Sampai Kemarin sampai lo gituin ini ya? Punya Iya, si nenek Oya iya, ya? ganti perban. Iya, karena dia ada sedikit keahlian dalam jadi ganti perban. Suka duka lo apa, Dek? nggak digaji. Kalau gaji nggak mempermasalahkan, tapi kendala kalau misalnya kita lagi urus berkas agak dipersulit saat tahapannya itu sih. Itu ya, Jadi kadang-kadang. terhambat, kasihan pasiennya. Apalagi pasien udah kritis, terkendala di data nggak cepat bisa diproses, sedangkan rumah sakit hanya ngasih limit waktu hanya 3 hari. 3 hari belum tentu kelar gitu ya, apalagi dia nggak punya KK, nggak punya KTP. Nah kalau kayak gitu duitnya dari mana? Itu kan pasti kan umum, sedangkan lo kan nggak jago galang dana.
Gadain KTP. Nggak ada SNK mobil gue. Tuh guys, gilanya. Kemarin ada kejadian waktu pas case-nya si Fadila belum jadi ya, ada tindakan CT scan. Donasi belum ada waktu itu buat Fadila ya, karena sekarang ini 8 pasien yang kita tangani aja. Waktu sebelum kita kontek-kontekan lagi, hanya 1 orang yang ada donasi ya, 7 pasien kanker lainnya tidak ada donasi. Jadi tetap kita bawa, tetap kita urus. Jadi artinya bergerak itu bukan nunggu donasi datang baru bergerak, Nggak ada. Bergerak dulu. Bergerak dulu. Baru sambil mikir ke depannya. Iya, gimana, sambil gitu. berjalan. Keren, itu luar biasa. Dia ini Kemarin mampir mau gadain Bruno. Bruno cuman itu gua ada mobil satu gua. yang bingung. Tahu nggak yang bingung apa? Dia paling hobi kalau dia bergerak di lansia. Lo di anak-anak. Oke. Yang gua bingung, dia kan lansia. Lansia gitu kan. Oke guys, habis ini Aki-aki super. habis ini kita akan lihat apa yang ada di dalam base ini, isinya apa aja. Lihat di Kita selalu menyebut ini rumah kebaikan. Oke. Makanya nggak selalu terbuka pintunya 24 jam. Oke, kita ada apa aja di dalam ini semua. Ya. Ada siapa aja penghuninya. Lihat di vlog selanjutnya. See you.